Di kawasan Gunung Tamang, Kapuas bukan hanya sekedar aliran, ia adalah legenda. Masyarakat percaya, di balik derasnya air dan tenangnya permukaan, tersimpan cerita para leluhur. Konon, aliran sungai ini terbentuk dari jejak kaki para nenek moyang yang membuka jalur untuk mencari tempat tinggal, bercocok tanam, dan bermukim. Sungai itu kemudian tumbuh dan dihormati sebagai roh alam, serta dipelihara sebagai sumber penghidupan. Dari sinilah lahir kebiasaan masyarakat Dayak yang hidup berdampingan dengan sungai, menjaga hutan di sekelilingnya, dan menjadikan air sebagai sahabat spiritual. Setiap percikan air membawa pesan masa lalu, setiap riak membawa doa dan harapan. Zaman dulu sejak kita udah hidup di desa Gunung Tamang ini, sungai ini memang udah ada. Namanya dulu batu masih dalam sekali, jadi kita mau pergi kemana-mana dan kapal ataupun bandung yang masuk ke Gunung Tamang itu masih bisa masuk. Nah sekarang udah airnya udah dangkal, nggak bisa masuk lagi. Nah sehingga sekarang ini hanya digunakan untuk hubungan antar dusun saja sungainya. Jadi kalau misalnya Gunung Tamu pergi ke Pulau Kancil, Pulau Separo, biasa menggunakan kendaraan air yang namanya disebut di sini itu biasa Kato, Johnson ataupun sampan. Nah itu, dan juga kegunaan sungai ini bagi masyarakat di sini untuk mencari mata pencarian juga, seperti mencari ikan dengan menggunakan pancing. Kemudian ada juga yang memakai bubu, ada juga yang memakai pukat, ada juga yang memakai jala. Kemudian air ini dulunya dalam sekali dan bersih, bisa diminum. Nah sekarang ini airnya sudah tidak bisa diminum lagi karena sudah tercemar oleh PT-PT seperti tambang, boksit, kemudian ada PT SJL, ada PT KAS, dan ada PT GPL yang sekarang ini airnya langsung ke Sungai Kapuas dari kebun. Kita mau ke mana itu juga pakai adat juga. Belum nebas, bilang lagi. Bilang sama yang punya tanah, biasanya kan kita pergi ke tempat-tempat keramat seperti di Pedagi, kan itu tempat-tempat keramat. Di sana kita memberitahukan bahwa kita mau beladang kan, kemudian mau nanam padi juga harus pergi ke sana lagi, bilang. Kemudian selesai panen juga bilang lagi. Jadi itu rutinitasnya tetap dilakukan setiap tahun. Jadi kita bersyukuran seperti kita naik dangu kan, Pesampang itu tadi ya. Dan dangu itu kan ada acara di rumah kan, bersyukuran biasa potong ayam, potong babi kalau ada yang mau babinya ya kan. Ini dibuatlah ritual adatnya seperti nyangahat dalam bahasa sini. Nyangahat itu bahasa sini, bahasa lokalnya. Dari dulunya asal usulnya kan memang di gunung dulu orang diam, sekarang udah ke bawah. Makanya sana itu Gunung Tamang, kalau sini udah pangkalannya begitu dia. Kalau zaman dulu kan otomatis kan lokasinya ini kan masih luas. Sekarang kan agak sempit, agak menyempit ya. Karena kan ada kumpai itu kan semakin maju. Dulu kan besar sungainya, sekarang kan Itu udah itu kan itu udah tipis sekali. udah tohor. Berapa Karena kan mungkin ada penyempitan. Biasanya kalau kan di sini kakeknya kan kalau hujan tuh
bisa naik airnya. Itu biasanya rawan banjir nggak di sini atau sampai kena Rawan lah, kan kalau banjir banjir. Kalau banjir banjir. Jadi masuk sampai ke rumah masyarakat. Tergantung iklim. Iya. Karena tentu kadang-kadang Desember pun bisa kata kemarau kan. Nah, kita sekarang nggak bisa Nggak bisa mensuksikan prediksi alam sekarang. alam. Dan situasi alam nggak kayak macam dulu. Sekarang ini kita nggak ada penampungan lagi. Kayu-kayunya udah habis kena kusur semua. Yang kerja kayu dulunya, sekarang dah boksit lagi, sawit lagi. Asal usul sungai ini tuh ada nggak Pak Tua sekiranya? Kayak gimana penamaan sungai ini sebelumnya gitu? Kalau itu sih kalau itu sejarahnya sih kita belum tahu juga kan. Belum tahu, itu kan soalnya sejarahnya itu kan ya yang dulu, cuma sungai ini asli dari yang dulu lah. Kita pun kemungkinan sebelumnya kita lahir ke dalam dunia kata orang tuh 20 sungai itu mungkin nggak ada dulunya gitu dia. Karena ini sungai itu bukan dibikin. Kalau sungai ini kan untuk masyarakat di sini di kehidupan sehari-harinya tuh kan untuk mandi, mencuci, transportasi. Biasa ada yang lain nggak? Ada. Itu apa? Kadang-kadang untuk pergi ke kebun, ladang mereka kan Ladang. sampan kan kayak gitu. Sampan. Biasanya diangkat pas jam berapa? Sampai sore gitu. Sampai sore, sampai matahari dan enggak ada lah ininya enggak kena matahari. Ini bahan-bahannya terbuat dari apa? Tepung, baru kanji, Yang hijau-hijau tuh itu daun jeruk. oh Pakai terasi gak dia nih, penyedap rasanya. Kalau pakai terasi itu kan rasa-rasa ada ikan-ikannya gitu. oh iya ya. Biar khas ini ya. Nah, Itu nanti jualnya kemana? itu kayak warung kita yang ke atas tuh, bukit. Untuk kita aja enggak dijual ke tempat-tempat lain dah, untuk ke rumah kita aja. Untuk warung kita aja. Terus udah jadinya dibungkus, digoreng, dibungkus. Satu bungkusnya tuh. Kan dah kering, digoreng.